lah oknum pencipta lagu nanti sembarangan tuh semuanya akhirnya mengisu penyanyi-penyanyi gitu yang belum izin lah apa segala, padahal memang di dalam undang-undang itu sudah diatur mekanismenya. Penyanyi itu menyanyikan lagu, nanti pembayarannya akan dilakukan oleh LMK gitu. Jadi kalau hal-hal kayak gini tidak diinformasikan dengan tepat, ini nanti akan chaos. Nanti semua orang jadi takut nyanyi lagu itu yang tadinya diproduksi untuk orang happy, jadinya bikin takut gitu ya. Ini pasti juga jadi bisa juga ke menjalar ke penyanyi-penyanyi lain nantinya, dan ini nggak bagus buat ekosistem, dan repotnya nanti lagunya yang akan mati sendiri. Karena apa? Karena orang akan cari aman nyanyi lagu-lagu yang menurut mereka tidak akan membuat mereka tidak aman, dituntut lah. Dia tuh nggak mungkin menang kalau bukan karena lagu kering-kering. Coba bukan lagu itu, nggak mungkin menang. Dia tuh menang karena lagu kering-kering gitu. Hei Mbak Baju Hijau, lu tahu nggak? Emang lu kira kalau orang menang itu karena lagunya? Itu efek kesekian-sekian lagu itu. Yang pertama sekali adalah satu, suaranya harus bagus, harus merdu, harus cocok itu suara. Kayak Lesti tuh suaranya merdu banget ya kan. Harus pintar membawakan lagu ya. Harus serasi, ton tidak lari-lari ya. Penampilan oke, mimik wajah waktu membawain lagu oke. Pokoknya semua dinilai, bukan karena dari lagu aja mbak. Mau lagu sebagus apa aja, kalau pembawaannya, kalau suaranya tidak bagus, anyep kagak juara mbak. Di Indonesia baru-baru ini lagi rame nih ya, soal konflik antara pencipta. Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta, tentu dengan syarat membayar kepada LMK. Sementara di pasal 9 tadi harus mendapat izin. Untuk mendapat izin ini kan ambigu. Dengan kasus ini kita jadi melek hukum nih, melek undang-undang. Jadi pencipta butuh penyanyi, butuh musisi, musisi butuh lagu ciptaan. Kita sama-sama saling memberikan semangat. Ya intinya buat Lesti, Bilar, semoga badai pasti berlalu. Aku juga ketemu sama keluarganya, ya diberikan kekuatan dan pasti bisa melewati semua ini, karena setiap manusia kalau dikasih ujian semuanya pasti akan naik kelas. Kalau menurut saya sih dia menggugat ya kembali. Sebaiknya adalah penyanyi, pencipta tuh harus memang harus ada saling saling approach ya, saling ada pendekatan, harus saling silaturahmi. Jadi saya berharap antara penyanyi dan pencipta tuh harus saling inilah seperti keluarga dan diselesaikan secara keluargaan. Seharusnya nggak tempuh jalur hukum. Ya. Tapi melakukan lagi. Karena bagaimanapun juga kita juga butuh lagu, penyanyi butuh lagu, pencipta juga butuh penyanyi gitu loh, nggak bisa dipisahkan itu. Mungkin mungkin ingin jadi penengah juga mungkin. Ya saya hanya bisa berdoa aja. Mungkin Bunda bisa menjembatani bahwa di mana kesalahan lagu dangdut ini kan semua bisa pakai, semua orang bisa menikmati segala macam kayak di dangdut ya Bun. Tapi kalau fenomena ini kan jadi seperti kayak membatas-batasi gitu loh. Buat jadi kok mau bermusik aja kok rumit ya, kok mau nyanyi aja susah ya. Nanti lama-lama dia jadi sepi ya. Iya kalau nggak ada yang nyanyi bagaimana gitu loh. Ya mudah-mudahan nanti pemerintah turun tangan deh. Tapi Bunda dengan terakhir untuk undang-undang hak cipta sendiri setuju gak sih? Undang-undang aja kan sudah ada lembaganya kan, LMK. Oke, sip. Makasih ya Bunda. Sini ya. Siap. Prihatin, sedih ya Bun ya dengarnya berita tentang rumah tangga Lesti dan juga Bilar. Iya betul, jadi sedih juga sih ya, karena kan saya selalu berpesan kepada Lesti untuk membawa prestasinya dia sampai gede. Melihat berita yang terjadi saat ini itu sebagai orang tua ikut sedih sih. Ya, Mudah-mudahan semua masalah anak saya Lesti bisa terselesaikan dengan baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf ya, karena kedengaran terus berita yang lagi viral sekarang soal Dede Lesti ya, Lesti Kejora yang sekarang lagi ramai, yang dilaporkan ke kepolisian bahwa anak ini kena hak cipta gitu. Dengan kronologisnya dia mengcover lagu apa itu lagunya itu
ranting yang kering. Saya di sini cuman merasa aneh dengan penciptanya itu. Siapa? Yoni Dores ya. Kok aneh sih? Misalkan saya pribadi ya, kalau seandainya saya punya karya, terus karya saya itu dinyanyiin sama siapapun itu penyanyinya, apalagi ini penyanyinya sudah ternama, sudah berkelas, seorang diva, Lesti Kejora, yang sudah tidak dilakukan lagi dengan kemerduannya itu, suaranya itu, saya pribadi bangga. Ngapain harus melaporkan anak ini? Karena lagu karya kita yang sudah lawas, semakin up lagi, semakin didengar lagi, semakin dinikmati lagi sama masyarakat. Harusnya diapresiasi, bukan dilaporkan. Apalagi penciptanya bilang artis ini, Lesti Kejora itu tidak punya adab. Sementara pas dia mau bawakan lagu itu, dia bilang ini lagu lawas dari Mama Iis Dahlia. Ya kita maklumi kalau seandainya penyanyi itu tidak tahu penciptanya, lupa penciptanya. Saya pribadi juga tahu Elvis Sukaesih, tahu Lita, dengan lagu-lagunya tidak tahu penciptanya siapa. Kan yang kita tahu itu penyanyinya yang bawain lagu itu. Kok aneh gitu. Menurut saya itu kok bisa dilaporin, dipermasalahkan. Padahal yang cover itu banyak, bukan dia. Dan setahu saya, dia kalau off air, dia selalu bawakan lagu Bang Bung Hidung. Menurut saya yang sering saya tonton dia itu hanya sebagai jadi bintang tamu ya gitu, bawain lagu itu. Padahal di televisi itu Rara, Weni, Aulia, Selfie itu bawain loh. Kenapa harus Lesti yang harus dipermasalahkan? Setahu saya itu nggak pernah Lesti bawain lagu di kompetisi lagu ranting yang kering tuh. Oke, buat Dede Lesti jangan patah semangat, berkarya terus, tetap jadi orang yang rendah. Insya Allah kasus ini akan segera selesai, karena saya percaya Dede itu anak soleh, Dede itu rendah hati. Di luar sana itu banyak yang doain Dede. Semangat terus.